Milenial berani, kreatif, berkomitmen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama aku Muhammad Dava Pradana. Kalian semua bisa manggil aku Dava, dan aku dari SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Dan ini ada teman aku di sini. Ya, perkenalkan, nama aku Kinan Dava Al-Ghifari. Biar santai panggil aja Kinan. Dan aku juga dari SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Nah, ngomong-ngomong ini kita ngumpul-ngumpul di kayak gini gitu loh. Ngapain sih? BTW gini-gini sebelumnya. Kabar Mas Kinan gimana nih, bro? Gimana sih ya? Kita ngobrol santai aja lah, bro. Pas penat, bro. Yang namanya gini lah, jenuh gitu loh, bro. Nah, kalau kabar aku sih ya, kalau kamu tanya kabar aku ya, alhamdulillah sih baik, bro. Sehat lah, itulah yang paling utama kan ya, bro ya. Sehat iya di sih, tengah-tengah pandemi ini, bener, ya, bro. bener. Ya. Kaya juga useless lah kalau nggak sehat gitu loh. Nah, alhamdulillah lah sehat, cuman jenuh gitu aja sih kalau aku, bro. Kalau kamu gimana, bro? Kalau aku sendiri sih alhamdulillah juga baik-baik aja. Alhamdulillah. Tetap semangat, apalagi di tengah-tengah pandemi gini. Apalagi kita sebagai pelajar banyak banget lah, ngerti lah. Cobanya pelajar di tengah pandemi gini tuh ya banyak, sih, pasti tahu kan. Iya. Tapi alhamdulillah masih sehat lah. Seperti sedia kala. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa, bro? Kalau aku sekarang ya ngerti sendiri lah, pelajar ya kan. Apalagi sebagai murid daring sih. Iya. Emang lagi solusi utamanya ya, bro ya? Iya sih, gimana ya? Daring, apalagi kita kan lagi pandemi gini. Iya, benar. Daring, apalagi lagi daring, dan waktu kan juga panjang gitu. Iya, benar sih. Selain daring, aku sih kesibukannya kayak ngisi waktu luang buat nyari kegiatan-kegiatan sampingan buat ngisi aja sih. Kalau menurut aku ya. Soalnya apalagi kan ya ini 9 bulan kan nggak sedikit, nggak sebentar gitu loh. Iya, benar sih, bro. Kayak rugi-rugi lah gitu. Hampir anniversary tuh. Ini Covid udah anniversary ke setahun kan ya. Ya Allah, so sweet banget ya langsung. Bener. Kayak orang pacaran. Aduh. Boleh. Dalam Islam nggak boleh pacaran. Astagfirullahaladzim. Itu zina. Iya, gitu. Kalau kamu sendiri gimana, bro? Kalau aku sih ya lagi kesibukannya ya. Kesibukannya sih ya kurang lebih sama sih, bro, kayak kamu itu, bro. Apa ya? Yang namanya daring itu kan pasti nggak akan lepas sih dari kita. Bener. Ya, walaupun sih aku mengakui sih dulu yang kayak namanya belajar susah-susah bareng, senang-senang bareng. Kalau susah tinggal tanya guru gitu kan. Apa ya? Sekarang jadi layar doang gitu. Kotak doang gitu loh, limit kita terbatas gitu kan. Kotak ya, doang itu kan aneh gitu, bro. Dan vibe belajarnya itu nggak kerasa jadi gitu loh, beda. Bro. Agak mendemotivasi sih, bro, kalau aku bilang. Iya sih, bener sih. Iya, selain kesibukan itu sih aku ya mencoba menambah skill lah, mengeksplor skill yang dulu nggak sempat aku explore gitu, karena pandemi ini good side-nya kan kita jadi lebih banyak waktu gitu lah, bro. Itu sih kalau aku sih kayak rugi-rugi gitu kalau dibiarin gitu aja kan ya. Iya sih, benar sih, bro. Apalagi gini tuh kayak aku tuh ngerasa resah, bro. Resah? Iya, bro. Wah. Ya mungkin nggak aku doang sih, mungkin teman-teman, mungkin kamu juga, bro. Iya, jelas. Pasti ngerasa resah kan ya. Iya. Di tengah-tengah pandemi gini, terus waktu kan juga semakin panjang. Iya. Kita juga semakin resah, apalagi daring nih kan, masalah daring. Iya. Tugas makin numpuk, pelajaran juga aku sendiri nggak paham gitu loh. Iya. Jadinya nih ngerjain tugas cuman sebagai formalitas. Iya, kayak ya udah deh, ini kerjain tugas yang penting selesai gitu. Relate banget. Iya. Malah jadi sebenarnya tugas tuh yang bisa bermanfaat jadi cuman sekedar aja. Iya, kita jadi terlalu terpaku sama nilai lah, bro ya. Harusnya yang awalnya tugas itu memacu kita untuk tetap belajar, untuk mencoba-coba gitu loh, bro. Akhirnya ya udahlah, pokoknya nilaiku bagus gitu loh. Jadi eman kan ya, bro. Iya sih. Lanjut. Ya, kalau aku sih keresahannya gitu sih, apalagi kita kan juga ya banyak keterbatasan, lagi-lagi keterbatasan nih. Iya sih, benar. Tetap akhirnya kita nggak mau maju gitu. Itu kesalahan sih, apalagi kita kan sebagai generasi pemimpin gitu. Benar. Masa mau gini-gini aja, bisa memimpin terobosan baru, inovasi, improvisasi gitu kan. Ya akhirnya keresahanku sih gitu sih akhirnya. Kalau kamu sendiri gimana, Nan? Keresahan aku sih ya, sebenarnya banyak sih, bro. Tapi yang paling bikin aku resah itu ya, bro ya. Kita kan lagi masuk yang namanya era revolusi industri 4.0 ya, bro. Bener. Era development of technology, di mana semuanya itu serba digital, serba gampang. Iya, informasi itu kan gampang banget, bro, beredar, bro. Kayak kita contoh lah ya, kita itu lagi misal pusing tugas nih, searching bisa kan, kayak rumus-rumus yang relevan, yang berkaitan apa. Nah, selain buat searching ya, bro ya, entertainment pun lengkap kan, bro. Ada YouTube, yang baru-baru Netflix nih kan. Wah, lagi booming tuh. Penggemar TV show sama film kan, banget lah. Itu jadi mau searching, mau entertainment tuh kan lengkap gitu, bro. Jadi
di era kita ini tuh banyak sekali kemudahan-kemudahan yang disajikan Nah, gitu loh kita bro. jatuhnya nyaman gak sih ya? Iya bener. Iya. Jadi itu sih bro yang bikin aku resah itu ya bro ya. Generasi muda seperti kita ini ya mungkin, dan ini pengalaman aku pribadi juga ya bro. Mereka itu, kita itu kadang terlalu terlena bener, dengan semua kemudahan-kemudahan yang ada bro. Iya. Padahal kan banyak gitu bro yang bisa kita manfaatkan secara positif bro. Setuju sih. Gitu loh, apa ya, kayak misal gimana ya, kita bisa pakai screen time HP kita untuk hal-hal yang lebih berbobot, yang lebih positif lah, tidak hanya untuk melihat guyon-guyonan di Instagram gitu lah bro. Intinya gimana sih ya, kita itu terlalu terlena lah bro, kalau aku bilang gitu, terlena dengan zona nyaman. Apalagi ginian nih, apa nih nama asyiknya, setan gepeng. Iya, setan gepeng. Iya. Relate banget ya, benar. Kita jatuhnya malah dikit-dikit kepengaruh sama setan gepeng, menghantui gitu. Benar sih. Kita akhirnya sebagai generasi pemimpin yang mau memulai terobosan tuh kehalang. Iya, benar sih bro. Nah, kalau aku sih punya sebagai apa ya, apalagi kita kan di masa pandemi gini punya referensi gitu loh. Benar. Bukan punya sih, harus cari dan punya. Banyakin referensi lah ya bro. Entah tokoh-tokoh mungkin atau apapun itu. Kalau tokoh sih sebenarnya banyak. Misal nih, dulu tuh pada zamannya Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri gerakan Islam Muhammadiyah. Wah itu ya. Nah, organisasi Islam terbesar kan di Indonesia. Salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Banyak banget yang bisa aku contoh, bisa teman-teman contoh dari beliau gitu kan. Dulu pada saat kepemimpinan beliau kan, beliau tuh bingung gitu ngelihat kok banyak banget penyelewengan gitu loh di Islam ini gitu loh. Istilahnya agak tertinggal lah ya bro. Agak tertinggal. Terus nggak sesuai sama ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Benar. Nah akhirnya ya beliau ya gimana ya, mengambil resiko gitu loh. Kita kan sebagai pemimpin yang mau melakukan terobosan ini ibaratnya harus ngambil resiko gitu loh. Buat ya mendobrak terobosan-terobosan baru. Akhirnya beliau mengembalikan kembali ajaran ini sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Pasti berat banget gitu ya bro. Pasti. Nggak kebayang tuh. Nah terus contohnya juga ada lagi Thomas Alva Edison. Nah terkenal yang beliau melakukan percobaan sebanyak 999 kali untuk menemukan lampu tuh. Gila tuh. 999 kali. Curhat dikit ya bro, dikit ya. Aku kan sebagai anak MIPA lah ya. Sambat-sambat keresahannya anak MIPA gitu loh. Kadang kalau paham sih. Belajar fisika, belajar matematika, kadang bener tuh. rumus itu udah pas. Tapi pas lagi ngitung nggak ketemu jawabannya bro. Itu apa ya? Capek gitu loh bro. Kayak padahal itu baru nyoba 3 atau 4 kali gitu bro. Lihat kasur, enak udahlah rebahan dulu aja lah, besok lagi akhirnya nggak gagal gitu sih bro. Sama kayak yang kamu ngomong tadi kan, terlalu akhirnya terbawa nyaman. Iya bener sih bro. Tapi ngomong-ngomong beliau ke percobaan yang 1000 akhirnya berhasil loh. Keren ya memang. Keren. Masalahnya di sini 999 itu bukan angka kecil. Benar sih, benar. Sebenarnya juga bukan beliau doang, banyak banget dari nggak melulu tentang tokoh sih, cari referensi untuk peneladanan itu banyak banget sebenarnya. Benar sih, benar. Kita bisa manfaatin kayak yang kamu bilang lah. Revolusi industri 4.0 kan bring into technology development kan. Benar. Perkembangan teknologi juga udah semakin banyak, semakin meluas gitu kan. Kita harus bisa manfaatin gitu loh. Benar. Cuman yang dilihat di sini kok jatuhnya malah mudah menyerah. Iya. Aku nggak mau ngejudge sih, nggak mau hate speech ya. Masalahnya aku sendiri juga ngerasa gitu. Bicara realita lah ya bro ya, realita lah. Aku sendiri juga ngerasa kayak gitu. Emang kok gampang terlalu, kamu bilang tadi terlalu nyaman sama si setan gepeng. Aduh. Kan? Jatuhnya malah ini emang sial sih dia ini. Gimana lagi ya, tapi ya itu tadi sih, jatuhnya jadi gampang nyerah. Karena jatuhnya keresahanku gitu. Kamu juga bilang tadi terlalu nyaman gitu kan sama semua ini. Iya sih bro. Tapi gimana sih, gini kan kita tadi membahas keresahan-keresahannya bro ya. Dan kalau dilanjutin pasti gak cukup lah, ini yang namanya podcast lah ya bro. Banyak, apalagi keresahan tuh banyak sebenarnya. Banyak banget lah ya. Nah gimana sih bro, kalau menurut kamu nih, kita sebagai generasi milenial, generasi penerus bangsa, generasi calon pemimpin bangsa nih ya bro ya, kita kan nggak boleh sih diam-diam aja di tempat ini dulu bro. Kalau menurut kamu ya, apa sih kira-kira tips atau solusi lah yang minimal bisa kita lakukan nih sebagai generasi milenial? Apa ya bro kira-kira bro? Kalau tips sih sebenarnya banyak sih, tapi ada beberapa yang bisa aku rangkum di sini. Ya sebelumnya yang perlu dicatat kan, apalagi kita mau memimpin ya, menjadi pemimpin untuk melakukan terobosan dan gebrakan baru di ranah inovasi, kreatif, improvisasi. Kita harus, ya itu tadi awal tuh, contohnya misalnya dari Thomas Alva Edison, kita harus take risk, berani mengambil resiko, nggak boleh pantang menyerah gitu kan. Kayak ya misal banyak banget, misal nih kalau kita kan hidup di tahun 2020 ini kan semakin banyak banget ya, kepadatan penduduk juga semakin bertambah gitu kan. Daya saing juga semakin meninggi.
kita juga dituntut untuk berpikir berkali-kali gitu. Bener. Kita ini mau buat apa? Mau ngapain sih? Hidup ini mau buat apa gitu kan ya? Iya benar. Harus out of the box lah ya, bro. Harus out of the box kalau aku mikir di sini. Kayak misal nih pengibaratan ada 2 jalan nih, jalan biasa ya. Jalan biasa yang ramai karena kenapa kok ramai gitu? Orang-orang apalagi kepadatan penduduk udah semakin meningkat, desanya juga semakin tinggi. Akhirnya orang-orang milih jalan yang pertama, jalan yang biasa, ramai, macet. Emang sih prosesnya lama, tapi cenderung main aman. Tumpuk-tumpuk ya bro. Iya. Nah tapi kalau aku sih lebih nyaranin, aku pilih ke pengibaratan jalan yang kedua yaitu hutan. Kenapa kok aku pilih hutan di sini? Karena gini, hutan kan emang ya serem. Benar. Resiko lagi. Benar. Dan tantangan lagi. Tempat yang belum kita kunjungi juga. Kita kunjungi juga. Nah makanya itu. Tapi kalau aku mikir sih gini ya, kalau misalnya lewat hutan kan kita menebas tanaman-tanaman di situ, tumbuhan-tumbuhan. Akhirnya ya walaupun emang kita take a risk atau ambil resiko, tapi kita jatuhnya benar-benar tahu tujuan utama kita hidup, tujuan utama kita menuntut ilmu, tujuan kita mau membangun jalan itu. Ini tuh benar-benar bermanfaat buat kayak umum gitu loh. Benar. Kayak kita dipaksa membuat jalan gitu ya bro ya. Bener sih, setuju sih. Minum dulu. Aku juga haus nih. Benar. Haus. Wih, itu apa bro? Minumnya pakai apaan tuh? Tumbler kan? Ya, oh, ini bilangnya tumbler kan ya? Tumbler, bener tumbler. Kayak botol yang bisa digunakan berkali-kali. Iya betul. Termasuk inovasi, improvisasi dong. Iya benar. Iya. Makanya bisa dipakai berkali-kali. Terobosan baru untuk mengurangi waste plastik. Nah, untuk mengurangi waste plastik, sampah. Lagi-lagi padahal sederhana, cuman tempat minum yang kita bisa pakai berkali-kali gitu. Kalau misal plastik kan kita cuma pakai sekali gitu kan. Namain sampah. Nyatanya pun juga numpuk gitu kan akhirnya sampah. Setuju. Ya bro, benar sih, setuju banget sih sama kamu. Terus ada lagi tips terakhir tuh, nggak terakhir sih, ada beberapa kayak misal nih, mencatat hal kecil. Iya itu sih. Dicatat aja, kayak misal kita tuh sehari dapat apa aja tuh dicatat. Insya Allah pasti berguna kok. Insya Allah berguna. Terus misal kita kan sering pegang HP nih, lagi-lagi kita kan sering terlena sama si setan gepeng nih. Iya benar. Setan gepeng emang. Terus akhirnya kita harus bisa nih yang namanya manfaatin on screen time dari handphone atau gadget kita. Benar. Menurut aku gitu. Kan mungkin banyak banget dari teman-teman aku, si Kinan main Instagram, Facebook, atau yang lagi viral banget nih TikTok nih. Aduh iya TikTok. Nah, lagi naik daun. Banget kan. Kalau misalnya dulu TikTok kan cuma sekedar joget-joget atau sekedar entertain atau hiburan. Kalau sekarang nih bisa, kita mau apa sih, tutorial apapun ada di situ. Tentang self help, self building juga ada. Yang penting kita harus ngulik lah ya bro. Nah, harus ngulik. Harus tahu gitu ya bro. Harus tahu, bisa memanfaatkan potensi dari alat-alat yang ada di sekitar kita gitu loh. Iya, buat entertainment boleh lah bro. Tapi kalau ada positifnya, kenapa kan nggak rugi juga kan? Bener, nggak rugi juga gitu loh. Apa ruginya sih buat kita kalau manfaatin? Padahal ya cuma sekedar handphone gitu loh manfaatin. Setuju sih, cocok sih bro, bener. Bisa banget. Cuman ya itu tadi itu kalau bisa aku bilang ya, it depends on individual character. Karena di sini kalau aku bilang, gimana pun alatnya, gimana pun gearnya, gimana pun dunia, kita kan ya tetap bawa diri kita sendiri nih. Benar. Kita mau mulai apa enggak gitu. Dari diri kita sendiri nih harus bisa mengatur pola kita untuk berkegiatan, berselancar di sosial media itu kayak gimana gitu loh. Iya, at the end of the day yang bisa menolong diri kita ya kita sendiri. Kita sendiri bro. Gitu loh. Setuju sih. Benar. Karena ya itu tadi, kita mau mulai apa enggak kayak gitu. Benar. Kalau mungkin dari kamu mungkin juga banyak nih solusi. Iya sih, masih berkaitan sama keresahanku tadi sih bro. Keresahan tadi dia. Solusi ya bro, apalagi kita anak muda kan. Gitu sih bro. Kalau kita anak muda itu wajar lah yang namanya stres, yang namanya pegel, yang namanya lelah. Wah, ngerasain letih sih. Itu waduh itu pasti kerasa kan ya. Pastilah kerasa. Bener. Gini bro, kalau pas kita waktu mau putus asa ya begini. Anggap aja hidup itu seperti jalan tol bro. Hidup itu seperti jalan tol. Lagi pengibaratan nih. Iya, Asik. kita masuk ke jalan tol itu karena suatu alasan kan bro. Bener. Ada tempat yang kita tuju, ada tujuannya gitu loh bro. Bukan buat bermain-main kan ya bro. Ada destinasi khusus nih. Begitu. Tapi di tengah-tengah perjalanan itu kita kan nggak mungkin bro selalu 100% optimal bro. Bener kan ya. Kerasa kan ya, ada saat dimana kita capek dan letih sih bro. Nah kalau menurut aku ya solusi itu ya bro, carilah rest areamu bro. Bukan sebagai tempat pelarian atau melarikan diri dari kenyataan ya, tapi sebagai tempat untuk meriset dan mengoptimalkan keadaan kita kembali bro. Istirahat bukan berhenti. Betul
Betul, Nah, tepat setuju. sekali. Nah, tapi ada catatan ya, Bro ya. Apa tuh? Nah, banyak dari kita itu terlalu terlena, Bro. Iya sih. Terlena. Memang rest area Rasain itu kan sih aku dibuat untuk peristirahatan, Ah. melepas penat. Tentu nggak ada yang sulit kan, Nggak gitu ada, loh, Bro. bener. Jadi tantangan-tantangan di rest area itu nggak ada, gitu, Bro. Jadi Nggak ada. itu sih yang membuat kita itu terlalu nyaman, Nah. gitu loh, Bro. Akhirnya nggak mau bergerak. Nah. Nah, padahal kita masuk ke jalan tol itu ada tujuan, Ada kan, tujuan, Bro. ada Masa kita ke destinasi, jalan kan? tol cari rest area ya? Nah, Ya kan di rumah aja, gitu. kayak nggak loh. banget gitu kan. Iya, intinya gini sih, Bro. Kalau kita sudah di tengah-tengah dan kita capek, istirahat dulu, Bro. Tapi jangan terlalu terlena dengan istirahat itu. Tuh. Ingat bahwa kita punya tujuan. Nah. Insya Allah kalau kita sudah ingat, waktu kita udah aman, gitu enak lah, Bro. Benar-benar Mau setuju ngejar sih. lagi tuh ada semangat lah, membakar semangat gitu sih, Bro. Kalau aku itu sih, Bro. Terus satu lagi ya, Bro ya. Ini berkaitan sih sama keadaan kita sekarang sih, Bro ya. Keadaan kita sekarang itu kan apa ya? Sangat-sangat tidak mengenakan. Sangat-sangat apa ya, kalau aku bilang itu ya merugikan lah, Bro. Benar. Tapi Setuju, gini, setuju. Bro. Aku emang suka pakai pengibaratan sih, Bro ya. Sama sih. Ibaratkan gini aja lah, itu ya. Kentang sama telur ya, Bro ya. Kalau kamu masukin ke dalam satu pot diisi air dan kamu rebus, Bro. Pot yang sama, air yang sama. Hasilnya berbeda kan, Bro? Beda ya. Beda kan? Kentang dia menjadi lembek, sedangkan telur dia menjadi keras. Loh, bener. Bener. Sebenarnya itu bukan keadaan, Bro, yang harus kita salahkan itu, Bro. Sebenarnya bukan keadaan, Bro. Kita itu semua itu tergantung pada diri kita, gitu loh, Bro. Nah, di salah satu quotes di Instagram ya, Bro ya, yang pernah aku temuin ya, Bro ya. Sebenarnya hal-hal di sekitar kita, mau ocehan, mau hujatan netizen tuh ya, Bro ya. Itu sebenarnya netral, Bro. Netral. Yang membuat hal-hal itu menjadi positif atau negatif adalah mindset kita, Bro. Mindset kita, pemikiran ujung-ujungnya kita, ya. Bro. Bener, setuju. Gitu sih kalau aku bilang ya. Apa ya? Kita tuh harus pintar-pintar lah, Bro, dalam memilih yang namanya konten, apalagi sekarang itu kan banyak konten beredar yang negatif gitu kan. Kita tuh cukup apa ya, cerdas aja lah, Bro, dalam menggunakan itu sih, Bro. Kalau menurut aku sih, Bro, iya pintar-pintar. Sebenarnya soal pengibaratan tuh banyak banget sih. Mungkin kamu yang lebih tahu ya soal pengibaratan. Bener. Kayak aku pernah dengar ada pengibaratan tentang telur deh, kalau nggak salah dulu tuh. Apa ya, Bro ya? Telur sama kentang. Iya itu. Oh itu ya berarti barusan ya. tadi, Bro, aku bahas, Bro. Kayaknya kamu ngantuk deh, Bro. Coba minum dulu deh, Bro. Enggak, tapi emang enggak maksudku di sini bukan itu. Tapi emang pengibaratan tentang telur sama kentang itu benar-benar sederhana ya, tapi iya. Hal-hal di sekitar kita, ya, Bro ya. Makanya itu ya. Itu sih kalau menurut aku sih, Bro. Parah sih tapi emang. Jadi gini lah, Bro. Gini sih. Kita itu apa ya? Dalam menghadapi keadaan itu kita harus siap. Yang namanya di sini tuh tantangan-tantangan baru itu pasti akan bermunculan, Bro. Setuju. Kita tuh harus bisa adaptif, Bro. Harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan kita, gitu sih, Bro. Tuh. Kadang kalau aku lagi nyerah gitu ya, Bro, dikit apa ya, intermezzo dikit lah. Kalau aku lagi nyerah udah capek gitu ya, Bro. Aku tuh selalu ingat quotes itu sangat apa ya, motivasi gini, Bro. Quotesnya tuh kayak gini, Bro. Winners always look for ways. Oh. While losers always look for excuses, Bro. Itu sih, Bro. Kalau mau menang, kalau mau success in life itu success in life kayak entrepreneur aja gitu ya, entrepreneur sukses. Intinya kalau mau pemenang ya, sorry. Intinya kalau pemenang itu dia akan selalu memikirkan cara, fokus dengan cara untuk menang, bukan alasan kenapa dia harus kalah. Bener. Gitu sih, Bro, kalau aku bisa simpulin. Lagi kita kan sebagai pemimpin gitu kan, mau memimpin terobosan baru di ranah kreativitas, inovasi, improvisasi kan kita harus ambil resiko gitu ya. Emang resiko pasti ada gitu. Benar. Bahkan kita di rumah pun pasti ada aja resiko gitu kan. Ada sih pasti. Nah ya, cuman kalau dari aku sendiri sih ya emang susah gampang malah ya. Cuman ya itu it depends on individual karakter kalau aku bilang. Kalau aku sih juga pernah dengar ada sebuah kata ya, bukan kata, kalimat ya. Ada quotes juga gitu. Jangan berhenti ketika kamu lelah. Benar. Berhentilah ketika kamu sudah selesai. Benar. Tapi emang itu agak ya, kok berhenti ketika sudah? Kalau capek terus dipaksa gitu. Ya enggak, sama kayak yang kamu bilang sih. Berhenti tuh enggak apa-apa. Istirahat, bukan berhenti ya tadi aku bilangnya. Istirahat tapi bukan berhenti gitu sih. Sesuai porsinya lah intinya ya, Bro ya. Ya, kalau aku bilang sih itu sih. Cuman ya pertanyaan terakhir untuk seluruh masalah ini merap lah ya. Ya, merap semua ini ya. Itu tadi. Kita mau memulainya atau tidak. Benar. Kalau aku sih gitu sih. Iya, it all starts from you ya, Bro. Cukup segitu sih kalau menurut aku ya. Benar. Ya. Milenial berani, kreatif, berkomitmen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.